NRPB wilayah hukum kedaulatannya itu adalah wilayah mantan kolonial Nederlands New Guinea atau bahasa Indonesianya Papua Belanda. Sedangkan Indonesia wilayah kedaulatan hukumnya, hukum kedaulatan wilayahnya adalah Netherlands East Indies atau kami bisa mengerti di Papua, kami bisa tahu segala sesuatu, kami bisa mengerti dan tahu, kami bisa ada sebagaimana kami ada karena mereka. Kami juga bisa melihat dari jasa-jasa baiknya dari mereka. Itu pertama, karena mereka membangun sumber daya manusia, mereka juga membantu semua perkembangan yang ada di Papua. Maka saya minta Pak Jokowi tarik seluruh pasukan dari wilayah mantan kolonial Nederlands New Guinea atau Papua Belanda karena itu wilayah sah dari NRPB. Tegaskan bahwa kami jaga semua program-program pemerintah pusat untuk kami masyarakat ini, masyarakat kecil. Apapun yang mereka lakukan adalah kepentingan kami masyarakat Papua, bukan kepentingan mereka. Jadi kami jaga itu. Segala kepentingan besar, orang-orang lain sudah berpikir, tetapi untuk kami punya kepentingan yang kami ada di Papua ini adalah orang-orang yang sekeliling kita ini yang ada sekarang. Dan juga Bapak Presiden lebih khususnya. Mari kita beri apresiasi lebih khusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Pertempuran sengit selama 2 jam antara KKB Papua versus TNI Polri di Ilaga yang ingin kuasai bandara. Polri memberikan respon terkait ultimatum yang dilayangkan KKB di Papua. Sebelumnya KKB mengancam akan menembak mati pendatang atau orang non-Papua yang bekerja di bumi Cendrawasih. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono memperingatkan kepada KKB bahwa tanah Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rusdi menuturkan ancaman yang digelorakan KKB tidak menyurutkan pemerintah sama sekali dalam membangun Papua. TNI Polri bersama instansi yang lainnya tetap mengawal bagaimana pembangunan daripada Papua tetap berjalan. Rusdi menjelaskan pembangunan yang dilakukan pemerintah demi kesejahteraan warga di Papua. Karena itu ia meminta KKB tak mengganggu upaya yang dilakukan pemerintah. Sekarang pembangunan di Papua terus berjalan. Ada pihak-pihak teroris KKB ini yang senantiasa mengganggu pembangunan yang dilaksanakan di Papua. Oleh sebab itu, pembangunan di Papua harus dan tetap berjalan. Lebih lanjut, Rusdi menuturkan pihaknya juga berkomitmen akan mengamankan tanah Papua dari ancaman kelompok teroris. TNI Polri akan bekerja secara optimal bagaimana mengamankan Papua itu sendiri, sehingga pembangunan di Papua dapat berjalan. Sebelumnya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat memberikan ultimatum kepada pendatang atau bukan orang asli Papua yang bekerja di tanah Cendrawasih. Mereka mengancam akan langsung menembak mati jika melihat ada non-Papua yang bekerja di daerah konflik. Untuk itu mereka meminta seluruh non-Papua keluar dari area konflik. Adapun daerah konflik yang dimaksud antara lain Puncak Papua, Intan Jaya, dan Dugama. Baku tembak antara KKB dengan TNI Polri kembali terjadi di kawasan Bandara Amikaru Ilaga. Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi Kombes Pol Iqbal Al-Hudusi mengatakan, kontak tembak terjadi pada Senin 7 Juni lalu. Saat itu personil gabungan TNI Polri tengah melaksanakan patroli yang dipimpin Kapolres Kompol Nyoman dan Dandim Letkol Rofi Irwansyah. Pada saat patroli dilakukan, para anggota KKB Lekagak Telengge melakukan penyerangan dengan menembaki aparat dari atas perbukitan. Tim kemudian menyisir perbukitan di sekitaran bandara dan menembak salah seorang anggota KKB yang belakangan diketahui bernama Sapikul. Namun dia berhasil melarikan diri setelah diselamatkan rekannya. Tim memantau ke arah sebelah kanan bandara, terlihat satu orang bersembunyi di samping rumah warga yang sedang memegangi senjata api dan personil Satgas melakukan penembakan tepat mengenai paha. Begitulah tutur Iqbal. Aparat gabungan berhasil memukul mundur KKB dari wilayah distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. KKB berhasil diusir setelah 2 jam baku tembak dengan aparat. Kita sudah pukul mundur. Begitulah kata Kapolres Puncak, Kompol Inyoman Punia. Kata Punia, kontak senjata itu terjadi saat sejumlah KKB memaksa untuk masuk ke wilayah distrik Ilaga. Saat itu,
KKB lebih dulu melepaskan tembakan dari ujung Bandara Aminggarau Ilaga. Aparat keamanan kemudian membalasnya hingga terjadi kontak senjata selama 2 jam. Punia menduga KKB yang terlibat kontak senjata dengan aparat keamanan merupakan kelompok Lekagak Telenggen yang terpencar. Sebelumnya KKB menembak seorang warga bernama Hebel Helenti di Kampung Eromaga, distrik Omukia sekitar pukul 1 siang. Saat aparat keamanan hendak mengevakuasi jasad korban, KKB mencegat dan menembaki aparat hingga terjadi kontak senjata selama 1 jam. Kemudian pukul 17.40, KKB kembali berulah dengan membakar sejumlah fasilitas Bandara Aminggarau Ilaga. Akibatnya sebuah menara, ruang tunggu 3 perumahan perhubungan udara, 1 pesawat berbadan kecil APMS, dan 1 rumah warga hangus. Saat kejadian, aparat keamanan yang berusaha menuju lokasi ditembaki KKB. Kontak senjata pun kembali terjadi.